Hai semuanya, welcome back to my channel. Di videoku kali ini, aku akan menceritakan sebuah kasus yang menimpa seorang bayi yang baru berusia 5 bulan. Dia harus kehilangan nyawa karena keluarganya sendiri. Bagaimana kasus lengkapnya? Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, bagi yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Sekarang kita masuk ke latar belakang ceritanya. Kehadiran seorang bayi kecil tentunya menjadi sebuah kebahagiaan besar bagi keluarga. Banyak pasangan di dunia ini yang menginginkan kehadiran seorang bayi di dalam pernikahan mereka. Bahkan tak sedikit dari mereka yang sudah berusaha keras untuk mendapatkan bayi, tapi mereka masih belum beruntung. Berbeda dengan keluarga yang akan aku ceritakan kali ini, keluarga baby Brianna Lopez tidak sama dengan keluarga kebanyakan. Brianna Lopez lahir dari pasangan Andrew Walters dan ibunya yang bernama Stephanie Lopez. Andrew ini adalah seorang pencuci piring di restoran Joyluck. Kedua pasangan suami istri ini tinggal di sebuah rumah trailer, rumah yang seperti ini, di Las Cruces, New Mexico. Sebenarnya pemilik asli rumah ini adalah neneknya Brianna Lopez yang bernama Patricia Walter atau ibunya dari Andrew Walter ini. Sebelum baby Brianna lahir, sebenarnya pasangan Andrew dan Stephanie ini sudah memiliki seorang anak laki-laki yang masih balita yang diberi nama Andrew Jr. Dan baby Brianna ini adalah anak kedua dari pasangan ini. Balik lagi ke rumah trailer ini, sebenarnya pemiliknya ini adalah ibu dari Andrew ini. Tapi karena anggota keluarga mereka ini sudah terlalu banyak dan rumah ini sudah tidak dapat menampung anggota keluarga ini lagi, maka ibunya ini memutuskan untuk pindah keluar dan menempati rumah trailer baru yang dekat-dekat dengan rumah trailer ini, tidak jauh dari rumah Andrew dan Stephanie. Di rumah baru itu, ibunya tinggal dengan pasangan barunya dan juga abangnya Andrew yang bernama Robert Walters. Tapi beberapa minggu sebelum baby Brianna lahir, saudara kembar Stephanie yang bernama Stephen ikut tinggal di dalam rumah trailer bersama dengan Stephen dan Stephanie. Jadi di rumah trailernya Stephen dan Stephanie itu ada Stephen, Stephanie, Andrew, dan Andrew Jr. Ada 4 orang. Kemudian barulah pada tanggal 14 Februari 2002 lahirlah anak kedua mereka yang berjenis kelamin perempuan, diberi nama baby Brianna Lopez. Kemudian kita masuk ke kronologi kejadiannya. Di tanggal 19 Juli 2002, paginya pada sekitar jam 10, Stephanie, ibunya Brianna, menelepon 911 untuk meminta bantuan dikirimkan ambulans. Karena anaknya Brianna ini ditemukan tidak bernafas lagi dan dalam keadaan kritis. Patricia Walters, neneknya baby Brianna, saat itu ada di tempat saat ibunya menelepon ambulans untuk meminta bantuan. Selagi menunggu ambulans datang, Stephanie dan Andrew ini coba melakukan CPR, pertolongan pertama kepada baby Brianna, tapi pertolongan itu tidak berhasil. Tidak lama kemudian datanglah ambulans yang dipanggil oleh Stephanie ini dan membawa baby Brianna ke rumah sakit. Tapi sayangnya baby Brianna itu tidak dapat diselamatkan lagi dan dia dinyatakan meninggal dunia di usianya yang baru 5 bulan pada pukul 11.10 pagi. Kurang lebih 1 jam setelah panggilan telepon yang dilakukan oleh Stephanie kepada 911. Karena baby Brianna ini meninggal di rumah sakit, tentunya petugas rumah sakit ini menanyai Stephanie kronologi bagaimana anaknya ini bisa sampai meninggal dunia. Menurut kesaksian Stephanie, baby Brianna itu terjatuh dari tempat tidur sekitar pukul 3 pagi. Tapi dari kesaksian ini, kalaupun benar baby Brianna ini terjatuh dari tempat tidur pada pukul 3 pagi, kenapa baru di jam 10 pagi dia menelepon 911 untuk meminta bantuan di saat anaknya sudah kritis seperti itu? Makanya staf rumah sakit tentunya tidak merasa percaya begitu saja kepada Stephanie. Karena kesaksian Stephanie ini tidak cocok dengan luka yang mereka temukan di tubuh kecil Brianna. Di mana di tubuh Brianna itu sekujur tubuh dari atas kepala sampai kaki ditemukan luka memar, biram-biram, dan bahkan ada luka gigitan di tubuh baby Brianna. Kalau benar kesaksiannya Stephanie bahwa baby Brianna itu terjatuh dari tempat tidur, bagaimana dia menjelaskan tentang luka bekas gigitan yang ada di tubuh Brianna? Luka di tubuh Brianna itu sangat banyak, jadi mengindikasikan bahwa baby Brianna ini sepertinya sudah disiksa lama dan tidak diberikan pengobatan apapun.
bukan karena dia terjatuh dari tempat tidur seperti kesaksian Stephanie tadi. Pihak rumah sakit merasa curiga kepada Stephanie dan Andrew. Mereka curiga bahwa pasangan ini sudah melakukan kekerasan penganiayaan kepada anak mereka. Kemudian pihak rumah sakit ini pun melakukan otopsi atau examination kepada jasadnya baby Brianna. Secara mengejutkan di tubuh baby Brianna ini ditemukan setidaknya ada 15 gigitan. Luka gigitan itu lebar dan sangat dalam. Saat ditanyai oleh pihak rumah sakit gigitan ini gigitan siapa, Stephanie mengatakan bahwa oh itu saya punya balita di rumah kakaknya Brianna yang bernama Andrew Junior itu. Dia kadang suka gigitin adiknya. Tapi pihak rumah sakit tentunya tidak sebodoh itu, karena mereka bisa membedakan bekas luka gigitan yang disebabkan oleh orang dewasa dan anak-anak. Luka gigitan yang ada di tubuh Brianna ini sangat dalam dan cukup lebar. Luka itu adalah luka yang disebabkan oleh orang dewasa, bukan anak-anak, karena anak-anak tidak akan menggigit sekencang itu dan sekeras itu. Dari sini satu kebohongan Stephanie sudah terlihat oleh pihak rumah sakit. Kemudian ada lagi ini yang lebih mencengangkan lagi. Ini aku bacakan saja hasil otopsinya supaya tidak salah. Kematian Brianna ini disebabkan oleh cranial cerebral injury. Di seluruh kepala Brianna ada luka lebam dan lecet. Brianna juga mengalami luka pukulan benda tumpul di tengkorak kepalanya. Luka itu didapatkan kira-kira 3 hari sebelum hilangnya nyawa Brianna. Tapi tidak ada indikasi pengobatan kepada luka itu. Jadi lukanya seperti dibiarkan saja seperti itu. Brianna mengalami pendarahan di otak, di sekitar membran otak dan saraf penglihatannya. Ini merupakan indikasi kuat bahwa baby Brianna sudah diguncang tubuhnya dengan keras oleh seseorang. Dan yang paling menjijikkan lagi, ditemukan luka di area private-nya baby Brianna. Ini mengindikasikan bahwa baby Brianna juga mengalami pelecehan. Kalian tahu sendiri, bayi 5 bulan loh ini. Di paha kanan dan kirinya mengalami patah tulang atau bucket handle fracture injury. Luka ini biasanya didapatkan oleh anak-anak yang mengalami kekerasan. Begitu juga dengan lengan kirinya yang menunjukkan bahwa tubuh baby Brianna ini telah dipelintir dan ditarik secara paksa dan kuat oleh seseorang. Bahkan 2 tulang rusuk baby Brianna ini ditemukan patah. Patah tulang ini sudah dialami oleh Brianna 2 minggu sebelum kematiannya. Kita saja orang dewasa kalau mengalami patah tulang, pastinya sudah nggak bisa menahan kesakitan itu lama-lama. Ini baby Brianna ini benar-benar baby yang kuat. Dia bisa menahan patah tulang itu selama 2 minggu. Nggak kebayang sakitnya kayak mana. Dari semua otopsi ini bisa disimpulkan bahwa baby Brianna ini mengalami kekerasan dan penyiksaan selama 5 bulan kehidupan singkatnya. Karena laporan otopsi ini sudah keluar, tentunya rumah sakit melaporkan temuan mereka kepada pihak polisi dan pihak kepolisian segera melakukan tindakan kepada keluarga baby Brianna yang pertama kali mereka curigai. Karena jelas dari hasil otopsi ini kematian baby Brianna ini bukan karena kecelakaan, tapi karena penyiksaan yang sangat panjang. Tapi begini kesaksian Stephanie waktu diinterogasi oleh polisi. Dia mengaku sehari sebelum meninggalnya Brianna, tepatnya pada tanggal 18 Juli 2002, Stephanie ini mabuk-mabukan karena sehabis meminum 2-3 botol bir. Dia tuh kemudian tertidur sekitar jam 10 malam. Masih di ruangan yang sama dengan dia, suaminya Andrew, Stephen, Robert, dan juga Andrew Junior ini masih berkumpul, berbincang-bincang, dan juga minum-minum bir. Kalau menurut aku agak kurang waras sih, mereka minum-minum alkohol di depan anak-anak. Bahkan di sana masih ada baby Brianna. Setelah Stephanie ini tertidur, Andrew dan Stephen ini memutuskan untuk memainkan sebuah permainan yang sakit jiwa dan tidak berperi kemanusiaan. Saat itu mereka memutuskan bermain dengan baby Brianna dengan cara melemparkannya tinggi-tinggi sampai dia membentur langit-langit ruangan itu. Dan kemudian membiarkan baby Brianna itu terjatuh. Saat udah terbentur, pastinya baby itu jatuh gak ditangkap sama mereka. Dilihatin aja dari sama mereka babynya itu jatuh terguling-guling. Dan permainan ini mereka lakukan bukan hanya sekali, 2 kali, sampai berkali-kali. Bahkan baby Brianna itu sudah teriak menangis-nangis kesakitan karena kepalanya itu terbentur berkali-kali ke langit-langit ruangan itu. Tapi mereka itu yang sudah mabuk itu tidak merasa kasihan kepada baby Brianna. Mereka terus melakukannya
Kalau menurut kesaksian Stephanie, dia sempat terbangun sebentar dan memarahi Stephen dan Andrew untuk berhenti melakukan permainan itu. Tapi Stephen dan Andrew ini tidak mendengarkan Stephanie, dan kemudian Stephanie pun tertidur gitu aja. Mama gila ini kayaknya ya. Lalu di hari berikutnya pada tanggal 19 Juli 2002, Stephanie ini terbangun dari mabuknya pada jam 7.12 pagi dan dia melihat di sekujur tubuh baby Brianna ini sudah ada luka baru. Yang artinya dia tahu bahwa sebelum-sebelumnya di tubuh baby Brianna ini sudah ada luka, tapi ini masih ada luka yang segar, luka yang baru di tubuh baby Brianna ini. Jadi dia menanyakan kepada Andrew dan Stephen, apa yang sudah kalian lakukan semalam-malam? Mereka cuma menjawab dia, ya semalam kami cuma agak sedikit kasar saja sama dia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala lagi, Stephanie ini cuma jawabnya, oh ya sudah, dia berlalu aja kayak gitu. Luka-luka baru di tubuh anaknya itu pun dibiarkan aja sama dia, gak diobati sama sekali. Nih, maaf ya, maaf sekali. Hewan, kucing atau anjing saja, kalau mereka ada anak, mereka itu pasti ada insting untuk melindungi bayi mereka, anak mereka dari siapapun. Bahkan kalau kita iseng-iseng mau nyoba megang anak kucing yang baru lahir di saat sana masih ada induknya itu pasti nyakar kita, pasti. Begitu juga sama ayam betina. Tapi ini manusia loh, kok kelakuannya lebih rendah daripada hewannya. Lanjut lagi ke ceritanya. Di pagi yang sama itu, Stephanie melihat bahwa baby Brianna ini sedikit menangis, bahwa dia merasa kayak, oh popoknya mau diganti nih. Jadi saat dia membuka popoknya itu, di sana ditemukan ada darah segar yang mengalir dari, anusnya Brianna. Tapi saat Stephanie ingin menggantikan popok itu, Andrew yang melihat bahwa Stephanie akan menggantikan popok anaknya, dia pun menawarkan kepada Stephanie bahwa sini biar aku aja yang ganti. Ya Stephanie pun ya udah kau ganti aja. Di saat Andrew menggantikan popok ini, yang terjadi itu hal yang malah bikin geleng-geleng kepala. Kayak bener gak sih ada orang sejahat ini? Dia bukannya membersihkan darah anaknya aja, tapi dia juga sambilan melecehkan anaknya yang baru berusia 5 bulan itu. Anaknya saat itu penuh dengan luka dan kesakitan, masih dilecehkan sama dia lagi. Bahkan dia memasukkan benda asing ke dalam tubuh anaknya. Anaknya tuh nangis kesakitan, kayak udah hampir mau kehilangan nyawa. Dan Stephanie melihatnya itu kayak, ya sudah, dia cuma gini aja. Dia gak melakukan apapun untuk menolong anaknya. Barulah di saat titik anaknya itu hampir sudah tidak bisa bernafas lagi, tidak bersuara lagi, dia panik dan menelepon 911 untuk meminta bantuan dan melakukan CPR kepada baby Brianna. Kemudian saat dibawa ke rumah sakit, ya begitulah, nyawanya Brianna tidak dapat diselamatkan lagi. Pihak rumah sakit melihat bahwa baby Brianna ini penuh dengan luka, bahkan bekas gigitan itu ada di telinga baby Brianna. Bekasnya itu terbuka lebar dan menganga. Tidak ada bekas diobati sama sekali. Polisi pun kemudian bergerak mengamankan TKP, which is rumahnya Stephanie dan Andrew ini, dan memintai keterangan kepada pihak keluarga yang tinggal berdekatan dengan mereka. Karena pastinya pihak keluarga ini pastinya tentu kurang lebih tahu dong apa yang sudah terjadi sama baby Brianna. Tapi sedihnya dari interogasi ini diketahui bahwa neneknya baby Brianna, Patricia Walter ini, mengetahui apa yang sudah terjadi kepada baby Brianna selama ini. Dia disiksa oleh ayah, ibu, dan pamannya, tapi neneknya ini tidak melakukan hal apapun untuk menolong bayi ini atau menyelamatkan bayi ini sama sekali. Di rumah itu dengan banyaknya orang dewasa, tidak ada satupun orang dewasa yang menyayangi baby Brianna. Di saat dia disiksa, tidak ada satupun orang dewasa yang mau menolong baby Brianna. Mereka itu hanya mengabaikan apa yang terjadi kepada baby Brianna, seolah-olah bayi itu tidak ada di sana. Basically, baby ini lahir hanya untuk disiksa dan dimainkan oleh para monster ini. Bahkan saat Brianna ini masih berusia beberapa hari, saat dia baru saja dibawa pulang dari rumah sakit oleh ibunya, Brianna ini juga tidak diberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup oleh Stephanie. Dimana saat baby Brianna ini menangis karena kehausan atau popoknya ingin diganti, Brianna ini malah dicubiti atau ditampar oleh Stephanie. Bahkan sedihnya, di rumah itu selama 5 bulan kehidupan baby Brianna, tidak ditemukan satu foto baby Brianna pun yang terpajang atau ada di rumah itu.
Karena logikanya saat anak kita masih bayi atau masih newborn seperti itu, kita pasti lagi rajin-rajinnya ngefoto anak kita. Bener kan? Di galeri HP ku aja ribuan foto itu foto anakku semua. Hampir gak ada foto aku sama suami aku. Tapi ini Baby Brianna tidak mempunyai satu foto pun selama dia masih hidup. Sampai-sampai saat pemakaman Baby Brianna ini, ada seorang yang baik hati. Dia ini seperti aktivis perlindungan anak. Dialah yang memoto jasadnya Baby Brianna, dibuat seolah-olah baby ini sedang tertidur, kemudian diedit, di Photoshop, luka-lukanya itu dihapus, diedit segimana rupanya lah seolah-olah baby ini dibuat tertidur, sehingga foto itulah yang dijadikan foto pemakaman Baby Brianna. Dan kemudian foto ini juga dipajang di kantor aktivis ini karena dia menolak melupakan Baby Brianna. Karena kasus Baby Brianna ini sangat menggegerkan publik, tentunya banyak orang-orang yang mengetahui di mana Baby Brianna ini dimakamkan. Maka orang-orang yang merasa heartbreaking kepada kisahnya Baby Brianna, mereka ini membelikan boneka-boneka dan bunga-bunga untuk ditaruh di sekitaran makam Baby Brianna, karena mereka mengatakan semasa hidup Baby Brianna ini kesepian dan tersiksa. Jadi setidaknya selama peristirahatan terakhirnya ini, dia mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Sampai-sampai boneka dan bunga-bunga itu full menutupi makam Baby Brianna. Neneknya Baby Brianna yang bernama Patricia ini merasa risih dengan perlakuan orang-orang kepada makam Baby Brianna. Dia beralasan bahwa ini boneka sama bunga-bunganya nyampahin aja. Jadi akhirnya yang paling bikin geleng-geleng kepala lagi, dia membuat kerangkeng di makamnya Baby Brianna supaya orang-orang itu tidak bisa lagi mendekati makam Baby Brianna dan memberikan boneka-boneka serta bunga kepada Baby Brianna. Tega banget sih, selagi Baby Brianna itu hidup, dia juga tidak memberikan kasih sayang kepada Baby Brianna. Dan setelah Baby Brianna meninggal, dia juga menghalangi orang-orang untuk memberikan kasih sayang kepada Baby Brianna yang bahkan sudah tidak ada ini. Dia bahkan mengatakan kepada publik bahwa leave her alone, artinya tinggalkan dia sendiri. Tapi kemudian ternyata banyak orang yang merasa peduli terhadap Baby Brianna walaupun sudah terlambat karena Baby Brianna sudah meninggal. Ada komunitas yang terbentuk untuk mengenang Baby Brianna. Komunitas ini juga mendirikan tugu-tugu peringatan agar mereka bisa mendoakan Baby Brianna dan memberikan bunga-bunga serta boneka ataupun mainan kepada Baby Brianna di tugu itu. Kemudian kita kembali ke persidangan para pelaku ini. Polisi menangkap 3 pelaku yakni Stephen, Stephanie, serta Andrew dan anggota-anggota keluarga dewasa lainnya. Persidangan ini pun kemudian digelar di Albuquerque, New Mexico. Begini putusan pengadilannya. Andrew Walters, ayahnya Baby Brianna ini, didakwa dengan pelecehan anak yang disengaja dan mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang besar, konspirasi untuk melakukan pelecehan anak yang disengaja yang mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang besar, kriminal seksual kepada seorang anak di bawah 13 tahun di tingkat pertama, pelecehan anak yang disengaja tidak mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang besar, dan lalai mengizinkan pelecehan anak. Walters ini dijatuhi hukuman 57 tahun penjara. Kemudian ada Stephen Lopez, saudara kembarnya Stephanie. Stephen ini didakwa dan dihukum dengan pelecehan anak yang disengaja yang mengakibatkan kematian ataupun cedera tubuh yang besar, konspirasi untuk melakukan pelecehan anak yang disengaja yang mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang besar, dan kriminal seksual seorang anak di bawah 13 tahun di tingkat pertama. Dan Stephen Lopez ini dijatuhi hukuman 51 tahun penjara. Cuman yang agak aneh di sini Stephanie ini, di mana dia seorang ibu, harusnya dia adalah sumber perlindungan dan kasih sayangnya seorang anak. Tapi dia ini dijatuhi hukuman paling ringan. Stephanie ini didakwa dengan hukuman lalai mengizinkan pelecehan anak yang mengakibatkan kematian atau cedera tubuh yang besar dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Namun karena berkelakuan baik, Lopez ini dibebaskan bersyarat pada bulan September 2016. Publik ini sebenarnya sangat marah saat Stephanie ini bebas karena mereka menganggap tidak adil kematiannya Baby Brianna ini ditebus dengan hukuman 14 tahun penjara. Sementara balik lagi, Stephanie ini adalah seseorang yang seharusnya melindungi
Brianna dan memberikan rasa kasih sayang serta nyaman kepada Brianna. Tapi dia malah menyiksa Brianna dan membiarkan penyiksaan itu dialami oleh Brianna. Dia tidak melakukan pembelaan ataupun penyelamatan kepada Brianna sama sekali. Kemudian nenek Brianna dan pasangannya beserta pamannya yang bernama Robert ini dijatuhi hukuman 30 hari penjara karena telah sengaja mengabaikan penyiksaan yang dialami Brianna. Bagaimana menurut kalian kasus ini? Kalau aku jujur, saat pertama kali meresearch kasus ini, aku sedikit tercengang dan agak sedih juga sampai nangis membayangkan apa yang sudah dialami oleh anak yang baru berusia 5 bulan itu sangat berat banget. Apakah menurut kalian hukuman yang diberikan kepada para pelaku dan orang-orang tua yang mengetahui penyiksaan baby Brianna ini tapi mereka membiarkannya saja sudah sesuai dengan kejahatan mereka? Ataukah seharusnya mereka dihukum lebih atau kurang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu ceritanya. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Kalau kalian mempunyai informasi selain yang aku sampaikan tadi, bisa ditambahkan di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan boleh minta like-nya juga. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.